Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengenerate kartu ya dengan fungsi kartu baru, dan kali ini kita akan coba membuat suatu metode yaitu deal, di mana deal ini nanti kita akan coba memilih kartu atau membagi kartu dari hasil yang di-generate, dan kita juga sekaligus akan mempelajari array atau slice. Bagaimana kita akan membagi suatu tipe data slice dengan cara slice atau dengan cara membaginya kayak gitu. Oke, kita akan contohkan seperti ini ya. Anggapan kita akan memiliki 4 kartu yang di-generate, yaitu ada A-scope, 2-scope, 3-scope, 4-scope seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Output dari mengenerate kartu baru ya seperti ini kan. Ada A-scope, 2-scope, 3-scope, dan kita ingin hanya mengambil mungkin seperti 3 kartu saja, kemudian sisanya nanti kita akan lempar ke tumpukan dan selanjutnya, kira-kira seperti itu. Jadi anggapan kita nanti akan mendapatkan 4 kartu seperti ini. Nanti kita akan coba deal atau kita akan coba ambil 3 kartu saja, yaitu A-scope, 2-scope, 3-scope. Yang pasti sisanya ya pasti ada 4 scope di satu tumpukan. Kalau misalnya kartunya banyak ya berarti sisanya ada di sana gitu. Nah, bagaimana logiknya? Jadi logiknya seperti ini ya. Nanti kita akan bermain-main dengan array. Jadi bagaimana sih untuk mengakses salah satu dari kartu ini dengan array di dalam Golang. Jadi kalau misalkan kita ingin mengambil ASCOP, maka kita bisa menggunakan nomor indeksnya, di mana nomor indeks ini dimulai dengan 0. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil ASCOP, berarti ya kayak gini. Kalau misalkan variabel kartu ini memiliki nilai ASCOP, 2 scope, 3 scope, dan 4 scope, dan kita ingin mengambil salah satunya, maka kita ambil dengan nilai indeksnya. Sekali lagi, dimulai dengan 0 urutannya ya. Jadi di sini ada 0, 1, 2, 3. Makanya contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita ambil kartu 0, sintaksnya kayak gini ya, ada kurung siku. Dan maka yang akan kita dapatkan adalah ASCOP. Kalau misalkan kita ambil kartu 3, maka yang kita ambil adalah 4 scope. Karena kita mulai dari 0, otomatis sebelah sini adalah nilai 3 kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kita akan coba praktekkan di dalam Golang, kira-kira kayak gini sintaksnya. Kita perlu menggunakan titik 2 seperti ini untuk mendeklarasikan mulai dari mana yang akan kita ambil sampai dengan nilai yang tidak akan kita masukkan. Oke. Jadi di sini kita implementasikan nilai yang akan kita ambil mulai dari mana, start index. Oke, dimulai dari indeks berapa, dan di sini kita akan definisikan indeks keberapa yang tidak akan kita ikut sertakan. Makanya kalau misalnya kita definisikan kayak gini, kartu 0.2 kemudian 2, maka yang kita ambil adalah A-scope dan 2 scope saja. Padahal di sini kita identifikasikan 2 ya, tapi kenapa 3 scope tidak masuk? Ya karena di sini angka yang tidak akan kita masukkan atau nilai maksimal yang tidak akan kita masukkan. Nilai maksimumnya ada 2, makanya ya berarti yang akan kita masukkan cuma sampai 2 scope saja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita coba praktekkan di dalam source code kita, mungkin kita akan coba buat fungsi baru di dalam source code atau di dalam file deck.go. Oke, di sini mungkin kita akan buat dengan nama deal juga. Dan di sini kita akan mendeklarasikan hal yang sama seperti receiver, seperti yang kita lakukan pada fungsi tampilkan ya, dimana kita akan definisikan bahwa receiver ini kita ambil dari tipe data deck. Oke, tipe data deck yang kita definisikan di dalam sini tentu saja, dan isi dari deck ini ya jenis kartunya gitu ya, dan nilai kartunya yang kita generate dengan menggunakan append dan kita masukkan ke dalam variable deck tentunya. Oke, melalui sini. Dan selanjutnya parameter kedua adalah hand size atau berapa banyak nilai yang ada atau kartu yang akan kita ambil. Contohnya 3 ya. Jadi tentu saja 3 ini kan tipe datanya integer. Jadi kita perlu berikan notasi atau catatan
bahwa hand size ini bernilai integer atau hanya bisa kita masukkan dengan nilai integer. Oke. Kemudian di sini kita berikan outputnya sama seperti kita definisikan tipe data DEC atau tipe data string. Jadi kita akan definisikan outputnya ini tipe datanya apa. Nah, karena kita akan coba mengenerate dua nilai sekaligus, jadi bukan cuma satu saja. Kalau misalkan satu kan mungkin teman-teman tinggal DEC aja kayak gini ya. Nih kayak gini contohnya. Jadi outputnya cuma DEC, satu objek atau satu nilai. Nah, karena kita ingin menampilkan dua nilai sekaligus, di mana kita akan coba membagikan ya kartu yang di tangan kita dan kartu yang kita simpan di tumpukan. Jadi keduanya ya tipe data DEC semua gitu. Dan di sini kita akan coba return ya, berikan nilai balik dari objek DEC di atas. Oke, tentu saja kita wakili dengan tipe data variable D ya, yang mewakili dari DEC itu sendiri atau singkatan dari DEC. Di sini kita akan coba berikan nilai yang pertama atau output yang pertama adalah nilai yang diberikan oleh hand size, seberapa banyak yang akan kita ambil. Oke. Dan nilai kedua adalah sisa dari DEC itu sendiri. Kita awali dengan nilai dari hand size-nya tentu saja. Oke, kayak gini ya. Jadi di sini akan kita dapatkan adalah nilai 0, atau kalau misalkan 0 tentu saja kita nggak perlu mulai kayak gini sih ya. Udah pasti nih kayak gini mulai dari 0 gitu atau dari awal. Dan hand size sekali lagi adalah nilai maksimal yang tidak akan kita masukkan. Sekali lagi nilai maksimal yang tidak akan kita masukkan. Oke. Dan di sini kita akan berikan hand size ini dengan nilai yang kita mulai. Jadi mulai dari indeks tersebut dan sisanya maka kita akan ambil. Jadi kalau misalnya kita tidak definisikan indeks keberapa di sini, maka sisa dari slice atau dari array yang dimiliki oleh DEC ini akan kita ambil gitu. Oke. Jadi kalau misalkan outputnya tadi kan gini ya, kita ambil nilai 3 gitu hand size-nya, maka indeksnya kan 3. Jadi nilai yang pertama ini nanti akan bernilai sampai 2 saja. Maksudnya 2 scope ya. 0 dan 1 nanti hasilnya kayak gini, dan sisanya adalah di sini mulai dari indeks 2 berarti. Oke. Indeks 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15 kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya untuk outputnya. Dan untuk memberikan dua nilai sekaligus atau selanjutnya, teman-teman ya tinggal pisahkan saja dengan koma ya. Dan sekali lagi, DEC di sini adalah tipe data yang di return dari fungsi deal tersebut, di mana keduanya adalah nilai dari DEC semua. Oke, dan outputnya itu ada 2, jadi kita pisahkan dengan koma, sama-sama dipisahkan dengan koma. Gitu sih intinya ya. Dan kita akan coba panggil si method deal ini ke dalam main Go. Oke. Kita bisa panggil langsung. Mungkin untuk tampilkannya kita tidak akan panggil terlebih dahulu, karena nanti kita akan panggil masing-masing, baik itu kartu yang ada di tangan kita dan kartu tersisanya. Jadi yang pertama kita coba panggil dulu metodenya deal. Yang pertama adalah kartunya, yang dimana kartunya kita definisikan dari cards. Kalau misalkan teman-teman tanya cards ini dari mana ya, dari sini ya, dari variabel di atas, yang dimana kita memanggil method kartu baru untuk mengenerate kartu-kartu yang ada. Oke, dari kartu baru tersebut akan kita ambil berapa banyak. Contoh akan kita ambil 5 gitu ya. Jadi yang ada di tangan kita nantinya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan kartu sisanya berarti 5, 6 sampai 15 kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah panggil. Lalu bagaimana kita akan simpan ke dalam variabelnya?
Nah, karena sekali lagi outputnya kan ada dua, oke, yang ada di tangan dan sisanya. Maka di sini kita bisa deklarasikan variabelnya itu sekaligus. Semisal di sini yang ada di tangan, oke, misalkan di tangan kayak gini, dan sisa tumpukan. Jadi bisa langsung kayak gini ya untuk mendefinisikannya kayak gitu. Jadi yang sebelah kiri ini nanti akan kita masukkan ke dalam di tangan, dan di sebelah kanan koma maka kita juga akan berikan di sebelah kanan koma juga gitu. Oke, dan kita coba tampilkan ya di tangan, kemudian tampilkan. Kenapa variabel di tangan ini bisa memanggil tampilkan juga? Karena ya memang isi, sekali lagi isi dari dua variabel ini ya masih sama-sama dek. Kenapa dek? Ya di sini ya. Sekali lagi kita panggil dari inisial dari receiver dek itu sendiri. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk sisa tumpukannya gitu. Oke, kita save dan coba kita jalankan ya di sini. Go run main.go dan deck.go-nya kita enter. Dan bisa teman-teman lihat nih. Yang pertama ada 0 scope, 2 scope, 3 scope, 4 scope, dan as hati. Karena kita akan mengambil 5 indeks. Oke. Jadi indeks keempat masuk. Tapi indeks selanjutnya tidak kita akan ambil ya. Kemudian di sini ada 0 mulai dari 2 hati sampai 10. Nah, ini adalah sisa dari tumpukannya karena yang kita ambilkan yang di tangan itu 5 kartu. Karena kartunya yang di generate ada 15, berarti ya sisanya 10. 10-nya ya masuk dalam sisa tumpukan. Gitu sih kira-kira. Nah, oke. Mungkin ini agak panjang dan cukup panjang banget untuk penjelasan array atau bagaimana kita akan mengambil nilai dari slice dengan menggunakan indeks. Jadi sekali lagi untuk menggunakan indeks atau mengambil nilai dari indeks kita bisa menggunakan nilai indeksnya, atau maksudnya kita akan mengambil nilai dari slice atau array itu kita ambil dengan indeksnya kayak gini ya. Variabelnya apa kita ambil dengan indeksnya kayak gitu. Dan untuk di bahasa pemrograman Go itu kita definisikan seperti ini ya, start index including dan up to not including. Jadi mulai dari indeks mana sampai maksimal indeks yang tidak akan masukkan, yang tidak akan kita masukkan. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kita definisikan 0 dan 2, maka isinya ya scope dan 2 scope saja karena maksimalnya 2, dan berarti sisanya ya 2, 3 bisa kita sisihkan gitu. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.